Oke, baik. Ini untuk segmen yang kedua hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 di Plato ya, atau dataran Dieng begini ya. Ini yang Dieng Banjarnegara ini dikelilingi oleh warung-warung, toko-toko kecil gitu ya. Nah, ini tempat wisata lah begitu. Ini mulai dingin. Ini seksi yang kedua ya. Terima kasih. Saya Sarwiti dan ini di sini adalah Bapak Bambang Munajat lagi ya. Nah, itu akan meneruskan. Ini sama-sama mengarah Badan Nasional Penanggulangan yang akan selesai masa jabatan. Ya, oke, baik. Ini kita teruskan ya Pak, baik. Mas Bambang. Ya. Karena kan itu ya namanya bencana alam. Terus nanti itu kan terus kalau terjadi bencana non alam itu kadang tidak diperhitungkan seperti itu ya. Nah, itu bagaimana sebaiknya? Baik, kita memang kelihatannya kita harus sama-sama kita belajar, kita luruskan lagi tentang bencana, kemudian tentang pengertian ada, kita tahu ada bencana alam dan non alam. Nah, sebagian juga sekarang ada kampanye untuk tidak membedakan antara bencana alam dan non alam, lebih banyak bencana. Tapi kalau kita lihat bahwa pengertian tentang bencana kan sebenarnya kejadian atau peristiwa, dan itu bisa sebagai accident atau insiden. Peristiwa atau insiden kan, jadi peristiwa apapun juga atau rangkaian peristiwa kalau definisinya seperti itu di undang-undang kita. Tapi yang kita perlu harus pertajam lagi, gunakan yang sekarang referensi ada, misalnya bencana alam dan non alam, penyebabnya, pemicu utamanya apa dulu gitu. Jadi supaya kita paham. Nah sekarang kan kita ternyata setelah perjalanan waktu juga, sesuai dengan perjalanan waktu, ternyata ada mulai tergabung ini antara bencana alam dan non alam, dan juga sekarang ada kecenderungan beberapa kejadian bencana alam yang menyebabkan terjadinya kegagalan teknologi misalnya. Nah, kalau di istilah yang beberapa kalangan sudah gunakan adalah NATEC, Pak. Jadi Natural Disaster Triggering. Triggering Technological Failure. Jadi bencana alam tapi yang menyebabkan atau pemicu terjadinya kegagalan teknologi. Contoh yang paling gampang, misalnya terjadian yang di Fukushima, gempa bumi, tsunami yang kebetulan merusak fasilitas reaktor nuklir yang di sana, untuk power plant yang di sana. Jadi salah satu contohnya. Dan kebetulan ini Prof, sebetulnya di Indonesia juga sudah ke arah sana, sudah melihat pada potensi yang betul-betul sudah mulai gabungan nih antara alam dan non alam, dan mungkin bisa berjalan bersamaan yang terjadi. Dan kita sudah mengadakan simulasi yang kita sebut ARDEX, Pak, yaitu ASEAN untuk reduction itu, risk reduction-nya itu simulasi yang diadakan di Cilegon, karena kita punya contoh daerah di sana banyak industri yang punya beberapa bahan yang berbahaya dengan racun B3, yang itu potensi akan mengancam juga tadi bencana karena B3 tadi. Jadi yang kita khawatirkan, yang harus kita mulai data nih, perlu diregister potensi kejadian yang tadi di industri. Kalau terjadi kerusakan, kalau yang normal misalnya kecelakaan kerja, teknologi failure aja. Tapi ini sebetulnya disebabkan oleh adanya gempa atau tsunami yang terjadi di sekitar industri itu sendiri sehingga merusak fasilitas tadi. Apakah itu penampungan atau itu jaringan distribusinya, itu yang harus kita waspadai, dan itu sudah kita simulasikan. Paling tidak ini adalah milestone kita, Pak, tentang bencana di Indonesia. Jadi sudah mulai terpikir bagaimana bencana alam yang menyebabkan kegagalan teknologi. Dan juga ada sebetulnya ini banyak terkait ya. Ada beberapa kegiatan yang terkait industri dan kegagalan teknologi, misalnya pengeboran gitu. Pengeboran itu juga menjadi bagian yang bisa saja itu aktivitas pengeboran, teknologi, industri, tapi juga menyebabkan alam. Misalnya ada kebocoran yang lumpur. Kita tahulah, kita kasus Lapido semua orang tahu, dan juga ada beberapa kegiatan yang seperti di lepas pantai Laut Jawa. Itu juga sempat terjadi, ada bocoran terhadap lumpur. Dan itu sama juga kan, itu kegiatan teknologi tapi juga membuat alam gitu. Jadi ini yang jadi menarik untuk kita harus selalu inovasi, kita harus perdalam, harus berkaya dan melibatkan semua pihak. Karena itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, Prof. Jadi harus kita jalani bersama.
dan akan lebih baik kalau kita sudah bisa mengenal daerah itu sendiri dan potensi-potensi sendiri, sehingga ada raise potensial yang mapping itu juga. Tapi juga kita perlu juga ada resource mapping, itu akan menjembatani kita sejauh mana kita bisa menghadapi dan menangani itu. Paling tidak ada kesiapan kita atau kesiapsiagaan kita menghadapi itu. Mungkin itu yang kita perlu pahami seperti itu. Oke, baik sekali. Baik. Jadi ini ya, untuk gambaran ya. Jadi bencana non alam itu bisa tertrigger oleh bencana alam. Tapi sebaliknya, kalau kita mengadakan teknologi bisa jadi itu menimbulkan bencana alam. Jadi seperti berputar ya, Ya. ramah gilingan lah berputar. Baik. Oh bagus sekali ini. Jadi kita bisa banyak belajar dari Bapak Bambang Munajat ini. Nah nanti kita akan teruskan pada seri-seri berikutnya. Kita masih banyak yang harus kita bicarakan dan itu menjadi catatan kita, menjadi catatan digital kita, sehingga besok generasi-generasi yang akan datang seperti kami di Pengarah itu sudah punya generasi-generasi selanjutnya nanti akan terus menerus dengan dengan adanya digital atau adanya dokumentasi yang kita berikan gitu ya. Oke baik kalau gitu terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.